Putri dari kelas 1D, Prodi Analisis Kimia dengan nomor BP 2421010. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Big Data dan Data Science. Oke, langsung saja ke videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Big Data dan Data Science. Jadi, apa sih itu Big Data dan Data Science? Nah, untuk Big Data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, yang sulit dikelola dengan metode tradisional. Data ini dapat datang dalam berbagai jenis dan terus berkembang dengan cepat. Sedangkan Data Science adalah bidang yang menggunakan teknik analisis, statistik, dan machine learning untuk mengolah dan menggali wawasan dari data, sehingga bisa digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu, Big Data dan Data Science dalam bidang kimia. Dalam bidang kimia, Big Data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, yang dihasilkan dari berbagai eksperimen, observasi, atau perangkat sensor yang digunakan dalam penelitian kimia. Data ini bisa mencakup informasi dari berbagai sumber, seperti data spektroskopi, hasil eksperimen laboratorium, dan simulasi, atau bahkan data dari aplikasi industri. Sementara itu, Data Science dalam bidang kimia merujuk pada penggunaan metode ilmiah, algoritma, dan teknik statistik untuk mengelola dan menganalisis data besar ini untuk menemukan pola, tren, atau hubungan yang tersembunyi. Selanjutnya, pengimplementasian Big Data dan Data Science. Yang pertama, penemuan dan desain material baru. Big Data memungkinkan pengumpulan data yang sangat besar terkait sifat fisik dan kimia dari berbagai material, baik yang sudah ada maupun yang baru disintesis. Data Science melalui teknik seperti machine learning digunakan untuk menganalisis data tersebut dan memprediksi sifat material baru yang potensial. Misalnya, dalam pencarian material semikonduktor atau material untuk baterai yang lebih efisien, analisis Big Data dan Data Science dapat mempercepat proses desain dan optimasi material. Yang kedua, data spektroskopi. Dalam penelitian kimia, berbagai teknik spektroskopi seperti NMR, PTR, dan UV-Vis menghasilkan data yang sangat besar. Big Data digunakan untuk mengelola dan menyimpan informasi ini, sementara Data Science digunakan untuk menganalisis pola dalam spektrum tersebut, yang dapat membantu dalam identifikasi senyawa kimia atau dalam mempelajari interaksi molekul dengan lebih efisien. Yang ketiga, prediksi sifat senyawa dan reaksi kimia. Data Science digunakan untuk membangun model prediktif yang mampu memprediksi sifat senyawa atau hasil reaksi kimia berdasarkan data eksperimental yang ada. Misalnya, algoritma pembelajaran mesin dapat dilatih menggunakan data dari reaksi kimia sebelumnya untuk meramalkan hasil reaksi baru tanpa memerlukan eksperimen fisik yang mahal dan memakan waktu. Yang keempat, optimasi proses industri dalam industri kimia. Dalam industri kimia, Big Data digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sensor yang terpasang di pabrik untuk memantau proses produksi secara real-time. Data Science digunakan untuk menganalisis data tersebut dan mengidentifikasi pola atau variabel yang mempengaruhi kualitas dan efisiensi produk. Ini memungkinkan optimasi proses kimia, mengurangi limbah, dan meningkatkan hasil produk. Yang kelima, ada simulasi dan pemodelan kimia. Data Science melakukan penggunaan algoritma komputasi canggih, digunakan dalam pemodelan simulasi kimia, seperti dalam dinamika molekuler atau simulasi reaksi kimia. Dengan menggunakan data eksperimen dan data simulasi, para penelitian dapat memprediksi reaksi kimia atau interaksi antar molekul yang sebelumnya sulit dipelajari secara langsung. Yang keenam, farmasi dan pengembangan obat. Dalam bidang farmasi, Big Data digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait struktur senyawa obat, sifat bioaktif, dan data klinis. Data Science kemudian digunakan untuk menganalisis hubungan antara struktur senyawa dan aktivitas biologisnya, mempercepat penemuan obat baru, serta mempersonalisasi terapi berdasarkan data pasien yang ada. Ketujuh, katalis dan optimasi reaksi kimia Big Data dan Data Science.
memungkinkan penelitian dalam katalis lebih efisien dengan memproses data dari berbagai eksperimen untuk mengidentifikasi katalis yang lebih baik dan lebih efisien. Pembelajaran mesin dapat digunakan untuk memprediksi kinerja katalis dalam berbagai kondisi dan untuk mempercepat desain proses reaksi. Secara keseluruhan, integrasi big data dan data science dalam bidang kimia memungkinkan peneliti untuk mengelola informasi dalam skala besar, membuat prediksi yang lebih akurat, dan mengoptimalkan berbagai aspek dalam penelitian dan aplikasi kimia. Lalu, apa saja yang menghasilkan big data? Salah satu sumber utama big data adalah Internet of Things, yang bisa diartikan sebagai perangkat yang ada di sekitar kita yang saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya melalui sebuah jaringan seperti internet. Contohnya handphone, komputer, mesin ATM, drone, dan lain sebagainya. Dan contoh dari big data itu seperti profesi, institusi gaji, ilmu pengetahuan, cuaca, sumber daya, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Harus diolah. Big data harus diolah agar bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya ada tantangan terkait big data. Pengelolaan dan pemanfaatan big data adalah tugas yang kompleks dan penuh tantangan. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang terkait dengan big data. Yang pertama, volume besar. Menyimpan, mengelola, dan mengakses volume data yang besar memerlukan infrastruktur dan penyimpanan yang canggih. Perusahaan perlu berinvestasi dalam penyimpanan data yang scalable untuk mengatasi volume data yang terus tumbuh. Yang kedua, variabilitas data. Data dalam bentuk yang beragam memerlukan alat dan teknik analisis yang berbeda. Organisasi perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai jenis data untuk menganalisisnya secara efektif. Ketiga, ada velocity. Kecepatan data yang tinggi memerlukan teknologi yang mendukung pemrosesan data real-time atau hampir real-time. Kemampuan untuk merespon perubahan dalam waktu nyata adalah kunci. Yang keempat, kualitas data. Dalam big data, data mungkin tidak selalu bersih dan akurat. Perusahaan harus berurusan dengan data yang cacat atau tidak lengkap dan perlu mengimplementasikan proses pembersihan dan transformasi data. Yang terakhir, keamanan data. Keamanan data menjadi tantangan ketika data sensitif atau data pribadi terlibat dengan volume data yang besar. Risiko kebocoran atau penyalahgunaan data meningkat. Analisis data yang kompleks. Memahami dan menganalisis big data memerlukan alat dan keterampilan analisis yang tinggi, pemahaman statistik, pemodelan prediktif, dan pemrosesan bahasa alami menjadi penting. Integrasi data, menggabungkan data dari berbagai sumber dan format yang berbeda, dapat menjadi rumit. Interoperabilitas sistem dan alat integrasi data menjadi penting. Adapun manfaat dari big data, 5 manfaat utama dari pengelolaan big data. Yang pertama, segmentasi audiens, mengenali pelanggan dengan baik, membuat perencanaan yang lebih akurat, memilah data sesuai kebutuhan, dan lain-lain. Yang kedua, menciptakan transparansi, membuat informasi yang bisa diakses oleh siapa saja, mempublikasikan temuan, dan lain-lain. Yang ketiga, membantu atau mengganti manusia dalam pengambilan keputusan. Gerbang tol yang buka tutup otomatis, lampu jalan yang menyala saat gelap, mesin ATM yang mengeluarkan uang. Yang keempat, mengaktifkan eksperimen. Contohnya memudahkan pencarian sumber data, pengumpulan data jadi lebih akurat, kinerja jadi lebih terperinci. Terakhir, berinovasi model bisnis, membuat produk dan layanan baru, meningkatkan mutu, menciptakan model bisnis baru. Jadi, kesimpulannya adalah big data fenomena penting dalam dunia bisnis dan teknologi saat ini. Dengan volume yang besar, keberagaman, dan kecepatan data yang tinggi, big data memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan dan analis. Meskipun ada sejumlah tantangan yang terkait dengan big data, manfaatnya dalam hal wawasan, pengambilan keputusan yang baik, inovasi, efisiensi operasional, dan personalisasi layanan sangat besar. Bagi organisasi yang mampu mengatasi tantangan ini, big data adalah sumber daya yang berharga dalam dunia bisnis yang semakin terhubung.
Di era Internet of Things seperti saat ini, Big Data tidak dapat dihindari. Benda-benda yang ada di sekitar kita semakin berevolusi, menjadi saling terkoneksi dan akan menghasilkan data dengan beragam ukuran, jenis, dan kecepatan. Dengan semakin besar atau kompleksnya Big Data, maka teknologi pun akan menjadi semakin maju, cerdas, dan mengarah ke AI atau Artificial Intelligence. Kedepannya, mesin-mesin akan mampu merayap ke dalam Big Data untuk mencari dan menemukan pola tertentu tanpa membutuhkan campur tangan manusia.